Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kita lanjutkan, kita masuk ke dalam bab baru, bab yang ke-42. Itu adalah bab keutamaan berbuat baik kepada kerabat orang tua, yaitu kerabat ayah, kerabat ibu, dan juga kerabat istri. Hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri ay yasila ar-rajulu wudda abihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu kebaikan yang paling baik adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tuanya, yaitu menyambung hubungan kepada orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi karena hadis ini atau bab ini, bab yang ke-42 ini adalah bab yang panjang ya. Judul babnya adalah bab fadlu birri asdiqa'il ab wal wal aqarib wa zaujah wa sair man yandubu ikramu. Bab tentang memuliakan atau keutamaan berbuat baik kepada orang-orang dekat, ayah dan ibu dan kerabatnya istri ya. Dan siapa saja yang dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Namun hadis yang pertama ini adalah keutamaan berbuat baik atau menyambung hubungan dengan orang-orang dekat ayah. Tayyib ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis yang pertama ini ya, menganjurkan kepada kita untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayah kita. Dan ternyata hadis ini juga diamalkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, hadis ini diamalkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa suatu hari beliau ini melakukan safar ke Mekah, melakukan perjalanan ke kota Mekah. Beliau berjalan menggunakan kendaraan. Maka di tengah-tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang Arab Badui, ya, seorang Arab pedalaman. Kemudian Ibnu Umar pun bertanya kepada orang tersebut, "A'anta fulan bin fulan?" Ya, apakah engkau ini fulan bin fulan? Kata orang tersebut, "Iya." Maka Ibnu Umar pun langsung
mempersilahkan dia duduk di tunggangannya. Kemudian memberikan sorbannya kepada orang tersebut. Ini sedang safar ya. Kemudian Ibnu Dinar ya, salah satu murid Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar ini, mengapa engkau lakukan demikian kepada orang tersebut? Orang tersebut adalah orang Arab pedalaman, istilahnya orang kampung. Kenapa engkau perlakukan baik kepada orang tersebut? Maka kata Ibnu Umar, sesungguhnya orang tersebut yang tadi bertemu denganku di tengah-tengah jalan, ayahnya adalah kerabat ayah saya. Jadi ayah orang tadi adalah kerabatnya Umar bin Khattab. Dan aku mendengar sabda Nabi SAW bahwa sesungguhnya kebajikan yang terbaik, yang termulia adalah berbuat baik kepada kerabat atau teman dekat ayah. Ini jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Intinya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini memberikan kepada kita berbagai macam pelajaran ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, dianjurkan menjaga hubungan ya, menjaga hubungan dengan sahabat orang tua. Menjaga hubungan sahabat orang tua ini dianjurkan. Meskipun orang tua kita sudah wafat. Ya. Ini menunjukkan betapa Islam ini mengajarkan loyalitas, mengajarkan kesetiaan. Kita berbuat baik ya, bukan tatkala ayah kita ada saja ya. Dulu mungkin kita berbuat baik kepada orang tersebut tatkala ayah kita sudah ada, atau tatkala ayah kita masih ada, kemudian kita berjumpa dengannya, kita berbuat baik. Namun Islam mengajarkan al-wafa, yaitu kesetiaan. Maka tatkala ayah kita sudah wafat pun kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Bahkan bukan berbuat baik kepada orang tersebut saja, namun berbuat baik kepada anaknya orang tersebut. Jadi misalkan ayah kita punya teman, anaknya teman tersebut kita berbuat baik, sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengamalkan hadis ini. Kemudian faedah yang berikutnya ya, kita lagi-lagi dibuat kagum oleh para sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Umar ini, rawi hadis ini. Betapa beliau mengamalkan ilmunya. Beliau adalah seorang sahabat yang mengamalkan ilmunya, dan ini kunci keberkahan ilmu, itu diamalkan. Di mana beliau bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis saja, namun beliau mengamalkan apa yang beliau riwayatkan. Itulah yang menjadi para sahabat, mereka adalah sebaik-baik generasi ya, karena ilmu mereka diamalkan. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang seterusnya dan yang seterusnya. Kemudian maka ini PR bagi kita semua ya. Kalau kita mengetahui bahwa para sahabat mereka adalah generasi yang mengamalkan ilmu ya. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki ya? Sudahkah kita mengamalkan kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana kita sudah mempelajari bab ikhlas, bab sabar ya, bab taubat? Sudahkah ini menjadi akhlak kita? Ini menjadi PR bagi kita semua. Jadi Riyadhus Shalihin ini bukan hanya sekedar kajian rutinitas saja pada zuhur, namun hendaknya kita amalkan. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang selanjutnya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini bisa kita ambil faedah betapa luasnya pintu
pintu kebaikan, atau betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah, ya, di antara bentuk rahmat Allah adalah Allah menjadikan pintu kebaikan ini luas. Ya, faedah yang ketiga, Anda ulangi lagi. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah adalah Allah menjadikan pintu kebaikan ini luas. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah saja, tidak sekedar diperintah berbuat baik kepada ibu saja, tidak sekedar diperintah berbuat baik kepada kakak saja, namun kita diperintah untuk berbuat baik, atau kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada temannya ayah kita, temannya ibu kita, temannya kakak kita, temannya adik kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Bahkan kata para ulama, ya, idza ahsanta ilaihim ahsanta ila walidaykum. Apabila, ya, engkau berbuat baik kepada orang tua, kepada teman orang tua kita, maka sama saja kita berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Ini dikiaskan, ya. Kalau kita berbuat baik kepada teman dekat ayah kita, maka kita sama saja berbuat baik dengan ayah kita. Kalau kita berbuat baik dengan teman dekat ibu kita, ya, dan ini tentunya menjaga nilai-nilai yang Allah tetapkan, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada teman-teman ibu kita. Berbuat baik tidak mesti dengan ikhtilat, bersentuhan dan sebagainya. Maka kalau kita berbuat baik dengan teman-teman ibu kita, sama saja kita berbuat baik kepada ibu kita. Kalau kita berbuat baik kepada teman-teman kakak kita, maka sama saja kita berbuat baik kepada kakak kita. Kalau kita berbuat baik kepada teman-teman adik kita, sama saja kita berbuat baik kepada adik kita. Ini menunjukkan pintu kebaikan itu luas. Allah tidak menganjurkan untuk berbuat baik kepada ayah, ibu, ya, adik, kakak, tidak. Namun kepada teman-teman dekat, orang-orang yang kita cintai, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan betapa luasnya pintu kebaikan dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi tadi, fatusabu sawabal bar biwalidayhi. Apabila kita berbuat baik kepada teman orang tua kita, maka kita sama saja mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, sama saja. Inilah yang menunjukkan pentingnya kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai dan juga kepada teman-teman orang yang kita cintai. Bahkan kita juga berbuat baik kepada teman-teman istri kita, dan tentunya namun dengan batasan-batasan, ya, dengan batasan-batasan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik berbuat baik kepada istri-istri kalian, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Maka apabila kita berbuat baik kepada teman istri kita, ini sama saja kita berbuat baik kepada istri kita. Inilah yang dimaksud dalam hadis yang pertama ini, ya. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.